7 kebiasaan manusia sangat efektif oleh Stephen Covey yang telah banyak mengubah hidup para pembacanya. Buku aslinya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People merupakan salah satu buku dan training terlaris dalam sejarah penjualan buku dan training motivasi di dunia. Kali ini kami akan membahas ringkasan dari buku menakjubkan ini. Sebelum mulai, yuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng channel Bahagia Studio ini. Kebiasaan pertama, jadilah manusia proaktif. Menjadi manusia proaktif berarti mengambil tanggung jawab tentang kehidupan kita sendiri, tidak menyalahkan situasi maupun keadaan yang berada di luar kendali kita. Artinya, lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Kebalikan dari proaktif adalah reaktif. Orang reaktif cenderung menyalahkan kondisi yang tidak bisa dia kontrol. Contoh sederhananya adalah ketika saat mengalami kegagalan. Orang reaktif akan menyalahkan tim yang lain yang tidak membantunya, menyalahkan informasi yang dia dapat terlalu sedikit, menyalahkan rekan kerja, menyalahkan bos yang tidak jelas, menyalahkan kondisi bisnis yang tidak bagus, dan lain-lain. Sebaliknya, orang proaktif akan menerima kegagalan dan akan melakukan perbaikan atas apa yang bisa dia kendalikan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dengan tim lain yang lebih baik, mencari informasi dan menambah keahlian yang dibutuhkan, melakukan konfirmasi dengan atasan, atau bisa juga melakukan inovasi yang sesuai dengan kondisi-kondisi di lapangan. Kebiasaan nomor 2, mulailah segala sesuatu dari gambaran akhirnya. Memulai segala sesuatu dengan gambaran akhir berarti mampu menggambarkan hasil akhir secara jelas. Sebenarnya, semua pencapaian manusia memiliki 2 fase penciptaan. Fase pertama adalah ketika diciptakan di dalam mental atau pikiran. Fase kedua adalah ketika diciptakan secara nyata. Gambarkan secara nyata ingin menjadi apa Anda 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun ke depan. Buat aktivitas apa saja yang harus Anda lakukan untuk mencapainya. Pada saat akan membuat satu keputusan, tanyakan pada diri sendiri, keputusan mana yang akan mendekatkan Anda dengan tujuan. Ingat, kamulah yang menulis jalan hidupmu, bukan orang lain. Kebiasaan nomor 3, selalu dahulukan yang lebih utama. Yang artinya, fokus pada prioritas. Setiap hari akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan jika kita tidak membuat prioritas, maka kita akan terjebak dengan rutinitas yang tidak akan membawa kita mendekati tujuan yang kita inginkan. Kita bisa membagi waktu kita berdasarkan 4 kuadran, yaitu berdasarkan seberapa penting dan seberapa mendesak yang kita lakukan. Kuadran pertama adalah kuadran penting dan mendesak. Pada kuadran ini biasanya terdiri dari deadline tugas, masalah mendesak. Fokus pada kuadran ini biasanya akan membuat kita stres dan tertekan. Waktu kita akan habis karena masalah akan terus muncul untuk diselesaikan. Dan saat ada waktu luang, kita menggunakannya untuk beristirahat, untuk melupakan rutinitas tersebut. Cara lain menggunakan waktu adalah pada kuadran ketiga, yaitu mengerjakan hal mendesak namun sebenarnya tidak penting. Alasan utama orang menghabiskan waktu di kuadran ini adalah karena tidak jelas menentukan target jangka panjang. Jika Anda tidak meluangkan waktu untuk menentukan target dan aktivitas apa yang mendukungnya, maka Anda cenderung akan menghabiskan waktu untuk mengerjakan setiap tugas yang muncul di hadapan Anda. Anda akan terus bereaksi terhadap hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting. Selanjutnya, Anda bisa menghabiskan waktu di kuadran 4 yang berisi hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Waktu Anda akan terbuang sia-sia jika dihabiskan di kuadran ini. Contoh kegiatan di kuadran ini adalah bergosip, mengeluh tentang kehidupan, bermain sosial media, menonton film atau TV. Orang yang menghabiskan waktu di kuadran ini biasanya karena tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Orang yang efektif akan keluar dari kuadran 3 dan 4 karena bukan merupakan kuadran yang penting. Kuadran terakhir adalah kuadran 2. Di mana Anda menggunakan waktu untuk hal yang penting namun tidak mendesak.
Kegiatan yang Anda lakukan di sini berhubungan langsung dengan apa yang Anda inginkan di dalam hidup. Contohnya adalah membangun hubungan, kesehatan, membangun strategi dan perencanaan, istirahat. Karena tidak mendesak, orang biasanya menunda-nunda mengerjakan hal-hal yang ada di kuadran ini. Orang efektif akan banyak menggunakan waktu di kuadran 2 ini. Contoh sederhananya seperti ini. Agus bangun pagi-pagi sehingga dia memiliki waktu untuk berolahraga dan sarapan yang bergizi. Datang ke kantor tidak terlambat sehingga dia bisa mempersiapkan pekerjaan lebih awal. Agus memiliki energi dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga bisa pulang lebih awal dan bertemu keluarga. Dia membuat rencana untuk esok harinya dan menjalani hari dengan bahagia. Agus adalah contoh orang efektif yang fokus pada kuadran 2. Contoh lain adalah Adam. Adam bangun terlambat sehingga tidak ada waktu untuk olahraga dan sarapan. Dia datang tergesa-gesa ke kantor sehingga tidak memiliki waktu dan energi untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang membuatnya stres dan tertekan. Pulang dari kantor, Adam memutuskan menonton film untuk melupakan rutinitasnya sepanjang hari. Dan akhirnya terlambat bangun pada keesokan harinya. Adam adalah contoh orang yang tidak efektif dan tidak mengutamakan waktu di kuadran 2. Fokus apa yang penting untukmu dan jadikanlah itu prioritas. Kebiasaan nomor 4. Berpikirlah menang-menang. Sebagian orang berpikir bahwa dalam satu kesepakatan akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Orang yang tidak efektif akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan pihak lain. Padahal seringkali keuntungan dari menang kalah akan bersifat sementara. Misalnya saat Anda menaikkan tarif jasa atau barang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam jangka pendek bisa jadi Anda akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun, dalam jangka panjang, bisa jadi pelanggan Anda akan mencari jasa atau produk dari tempat lain dan pada akhirnya Anda akan rugi dalam jangka panjang. Sedangkan orang efektif akan mencari jalan agar kesepakatan dapat menguntungkan semua pihak. Orang efektif akan berpikir dari sudut pandang orang lain. Keuntungan apa yang akan didapatkan pihak lain dan cari solusi untuk mendapatkan keuntungan bersama. Orang efektif tidak mau mengambil kesepakatan jika ada pihak yang dirugikan. Berpikir menang-menang artinya selalu mengutamakan kerjasama, sifat kooperatif, dan menguntungkan semua pihak. Kebiasaan nomor 5. Pahami orang lain dulu, baru mereka memahami Anda. Cobalah dengarkan orang lain, jangan selalu ingin dimengerti. Berusahalah melihat dari sudut pandang dan pemahaman orang lain. Jika kamu ingin dihormati sebagai pendengar dan pemberi nasihat yang baik, kamu harus mengembangkan skill dalam mendengarkan secara empatik. Ini membutuhkan perubahan paradigma dari aku mendengarkan supaya aku bisa memberi jawaban, menjadi aku mendengarkan supaya aku bisa benar-benar mengerti lawan bicaraku. Kebiasaan nomor 6. Sinergi. Selalu melakukan sinergi artinya menggabungkan kekuatan kita dengan orang lain untuk berkarya, bukan untuk bersaing menjatuhkan. Pahamilah, kontribusi banyak orang akan melebihi kontribusi individual. Ini akan membantu kamu mencapai target yang mungkin tidak bisa kamu capai seorang diri. Dengan sinergi, kekuatan 1 ditambah 1 bisa menjadi 3, 4, dan 2 ditambah 2 bisa menjadi 6 atau 8. Kebiasaan nomor 7. Asahlah gergajimu agar senantiasa tajam dan berfungsi baik. Selalu mengasah gergaji artinya selalu memelihara dan memperbaharui aset terbesar yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Ada 4 aspek diri kita yang harus selalu diperbaharui, yaitu fisik, sosial atau emosional, mental, dan spiritual. Selalu luangkan waktu untuk kebiasaan memperbaharui diri ini, membuat Anda bisa terus melakukan 6 kebiasaan efektif lainnya. Sekali lagi, kebiasaan 1, jadilah manusia proaktif. Kebiasaan 2, mulailah segala sesuatu dari gambaran akhirnya.
Kebiasaan 3, selalu dahulukan yang lebih utama. Kebiasaan 4, berpikirlah menang-menang. Kebiasaan 5, pahami orang lain dulu baru mereka memahami Anda. Kebiasaan nomor 6, sinergi. Dan kebiasaan nomor 7, asahlah gergajimu agar senantiasa tajam dan berfungsi baik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan video motivasi bahagia lainnya. Sampai jumpa.